Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di kelas Lab MKL bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya masih akan membahas materi yang ada di chapter 9 mengenai the cost of capital ya. Ini pertemuan kedua ya, saya harap sih harusnya kalian lebih paham lagi dengan materi ini. Tapi kalau misalnya nanti kalian masih ada yang mau ditanya, masih ada yang bingung, nah itu silahkan ditanyakan ya teman-teman, feel free aja buat nanya. Jangan sampai nanti ketika ujian malah kalian bingung gitu, better kalian nanya sekarang. Oke deh, gitu aja dulu yang mau saya sampaikan. Tetap stay tune terus ya teman-teman semua. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan problem soalnya ya. Teman-teman bisa buka dulu modulnya, ada di halaman 9, kita akan bahas problem 6. Nah, saya bacain dulu soalnya. Jadi di problem 6 ini ceritanya ada perusahaan nih teman-teman. Namanya itu adalah Push and Bear Co. Nah, si Push and Bear Co ini rencananya ya di tahun depan itu pengen melakukan diversifikasi produk. Nah, untuk melakukan diversifikasi produk, si Push and Bear ini otomatis membutuhkan dana, dan dana yang dia butuhkan itu sebesar 1.234.000.000 ya. Nah, lalu kita juga dikasih info mengenai sumber pendanaan yang bisa diperoleh oleh si Push and Bear Co. Ada long term debt ya, atau hutang jangka panjang, preferred stock, common stock, dan retained earnings. Ini kita skip dulu, kita langsung ke bagian yang diminta ya. Di sini di poin A kita diminta untuk menghitung cost dari masing-masing sumber pendanaan. Di poin B hitung breakpoint, dan di poin C kita diminta untuk menghitung WACC. Oke, kalau gitu soalnya udah clear ya. Berarti kita bisa langsung bahas aja nih. Nah, saya bahas dulu dari poin A ya, untuk sumber pendanaan yang pertama, yaitu long term debt atau hutang jangka panjang. Nah, saya bacain dulu nih. Jadi, di hutang jangka panjang ini, si Push and Bear Co itu rencananya akan menerbitkan 27.148 lembar obligasi ya, dimana parnya itu adalah 20.000 per lembar. Kupon rate-nya 10% per annually ya. Yang dibayarnya itu setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember. Lalu di sini kita dikasih info mengenai harga jual dari obligasinya sebesar 1,25 kali dari nilai parnya. Dan belum termasuk flotation cost sebesar 8% dari harga jual. Oke, berarti yang 1,25 kali ini adalah market value-nya ya. Lalu nanti juga ada flotation cost 8% dari harga jualnya. Nah, obligasinya itu jangka waktunya 8 tahun. Lalu di sini kita dikasih tahu kalau misalnya obligasinya itu sudah melebihi 924 juta, maka si Push and Bear ini akan memiliki cost of debt yang baru ya. Nah, cost of debt after tax yang barunya itu adalah sebesar 8%. Di mana tax rate-nya itu adalah 19%. Oke, berarti kita bisa isi datanya ya. Nah, pertama untuk interest-nya dulu nih, rumus untuk mencari interest kan berarti I sama dengan par dikali coupon rate ya. Nah, I-nya kan kita belum dikasih tahu. Parnya udah nih 20.000 per lembar ya. Lalu coupon rate-nya juga udah dikasih tahu. Oke, berarti I-nya bisa dicari. Ya, parnya itu kan 20.000 per lembar. Berarti di sini 20.000 kita kalikan dulu dengan jumlah lembar yang diterbitkan. Karena kan par di sini kan adalah par total ya. Yang 20.000 ini kan baru per lembarnya. Maka kita harus kalikan dengan lembarannya, yaitu 27.148. Baru kita kalikan dengan coupon rate-nya ya. Coupon rate yang dipakai di cost of capital itu adalah coupon rate untuk 1 tahun ya teman-teman. Jadi nggak peduli dia bayar bunganya itu
quarterly kah atau semi-annually kah. Nah, yang kita perhitungkan itu tetap rate untuk setahunnya, ya. Jadi kalau saya ambil contoh di soal ini kan sebenarnya dia bayarnya semi-annually, ya, karena kan setahun dia 2 kali bayar bunga. Nah, cuman untuk soal cost of capital, kita nggak perlu membedakan bonds-nya itu berdasarkan semi-annually atau quarterly, ya. Pokoknya semuanya itu selalu per tahun atau per annually. Makanya di sini langsung dikaliin 10% aja, ya. Beda sama yang di bond valuation, teman-teman. Kalau di bond valuation, kalian ikutin. Kalau misalnya dibilangnya setahun 2 kali, semi-annually, berarti kalau kalian dikasih rate-nya per annually harus dibagi 2 dulu. Itu kalau di bond valuation. Kalau di cost of capital, enggak ya. Kita pakai rate-nya rate tahunan. Oke. Nah, ini kalau dihitung, berarti interest-nya itu adalah 54296 juta. Nah, parnya tadi ya, berarti 20.000 harga per lembar dikali lembarannya, 27148. Nah, parnya itu adalah 542.960 juta. Kemudian net profit. Net profit itu kan rumusnya sebenarnya adalah market value dikurang flotation cost. Flotation cost atau discount, ya. Nah, oke. Flotation cost atau discount gitu ya. Nah, untuk market value-nya kita sih nggak dikasih tahu stated secara langsung ya, tapi di sini dikasih tahu pokoknya untuk market value-nya nilainya itu adalah 1,25 kali dari nilai parnya. Berarti untuk market value-nya itu kan 1,25 kali dari nilai parnya. Parnya itu berarti ini, ya, yang 542.960 juta. Oke. Nah, kemudian kita kurangkan dengan flotation cost-nya, karena di sini belum termasuk flotation cost, ya. Nah, untuk flotation cost-nya kan 8% dari harga jual. Jadi di sini 8%, kita kalikan dengan market value-nya. Market value-nya yang tadi itu berarti 1,25 dikali dengan parnya. 542.960 juta, ya. Karena di sini market value-nya 1,25 kali dari nilai par. Maka ketemu net profit-nya itu sebesar 624.404. Ya, jangka waktu 8 tahun. Langsung aja. Oke, berarti datanya udah, kita bisa mulai untuk mencari cost of long-term debt yang before tax, ya, tapi untuk yang lama ya, sebelum dananya itu mencapai 924 juta. Nah, rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Kalian bisa langsung masukin datanya. Untuk interest-nya kan berarti 54296 juta ditambah parnya itu 542.960 juta dikurang net profit-nya 624.404 juta dibagi N-nya itu 8. Kemudian dibagi lagi dengan parnya 542.960 juta ditambah net profit-nya 624.404 juta dibagi 2. Ya, nanti kalian hitung ketemu cost of long term debt before tax yang lamanya itu adalah 7,56%, ya. Nah, setelah cari yang before tax, sekarang kita cari yang after tax-nya. Nah, berarti rumusnya kan RD1 dikali 1 minus tax rate. Oke, RD1-nya 7,56% dikali 1 minus tax rate-nya yang berlaku 19%, ya. Jadi nanti kalau kalian hitung ketemu hasilnya 6,12%. Ya, ini untuk cost of long term debt yang after tax tapi sebelum kenaikan, ya. Sebelum mencapai 924 juta. Nah, sekarang baru nih kita mencari kalau misalnya pendanaan untuk long term debt ini sudah melebihi 924 juta, kan berarti muncul cost of debt yang baru, ya. Maka kita cari nih. Nah, di sini dikasih keterangan ya, after tax cost of debt yang baru adalah 8%. Kita udah dikasih tahu after tax-nya cost of debt. Berarti kita nggak perlu cari lagi satu-satu ya, kayak yang ini ya, cari before tax dulu baru after tax. Tapi after tax-nya udah dikasih tahu nih.
Makanya langsung tulis aja di sini 8%. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti untuk long term debt-nya sudah clear. Kita bisa lanjut ke yang preferred stock. Nah, untuk preferred stock saya bacain dulu nih. Jadi, si perusahaan itu menerbitkan preferred stock sebesar 7.404 lembar. Ya. Nah, parnya itu adalah 1,8 kali dari nilai par obligasi per lembar. Ya. Lalu kita dikasih info mengenai dividen tahunan yang akan dibayarkan sebesar 9%. Nah, ini maksudnya dividen rate-nya ya, teman-teman ya. Lalu dibilang preferred stock ya, itu bisa dijual dengan harga 43.040 dan belum termasuk flotation cost sebesar 8% dari nilai par preferred stock. Oke, kita bisa isi berarti pertama cari dulu dividen untuk preferred stock-nya. Cara mencari dividen berarti rate dikalikan dengan par, tapi ingat parnya adalah par per lembar ya teman-teman. Nah, rate kan 9%, kalian kalikan dengan par per lembarnya. Nah, par per lembarnya itu adalah 1,8 kali dari nilai par obligasi per lembar. Nilai par obligasi per lembar itu kan 20.000. Maka di sini kita kali 20.000. Nah, hasilnya adalah 3.240 untuk dividennya yang punya preferred stock. Baru cari net profit. Net profit itu kan rumusnya kayak gini ya, sama nih. Market value dikurang flotation cost atau discount. Market value-nya itu kita dikasih taunya ini ya, 43040. Dan ini belum termasuk flotation cost 8%. Oke, berarti 8% kita kalikan dengan nilai par saham istimewa nih, karena di sini flotation cost-nya itu adalah 8% dari nilai par saham istimewa. Nah, par saham istimewanya juga nggak stated ya, tapi kan kita dikasih tahu nih nilainya adalah 1,8 kali dari par obligasi per lembar, yaitu yang si 20.000 ini. Makanya di sini dikali 20.000. Nah, net profit-nya menjadi 40.160. Oke, berarti sekarang kita bisa cari nih cost of preferred stock-nya. Rumusnya tinggal DP dibagi NP. Ya, DP-nya itu adalah 3.240, NP-nya adalah 40.160, sehingga cost of preferred stock-nya menjadi 8,07%. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu kita bisa lanjut nih, berarti ke common stock ya, karena preferred stock-nya sudah selesai sampai di sini. Untuk common stock, saya bacain dulu nih. Di sini dibilang untuk common stock ya, si Push and Bear itu akan menerbitkan saham biasa sebesar 12.340 lembar ya, dimana harga jualnya itu sebesar 35.000 per lembar, belum termasuk diskon sebesar 3.000 per lembar. Nah, ini belum termasuk diskon ya, diskonnya itu adalah 3.000 per lembar. Nilai par sama dengan net profit-nya ya. Nah, lalu kita dikasih info juga kalau misalnya si Push and Bear ini membagikan dividen kepada seluruh investor sebesar 2,5% dari nilai par per lembar. Ini dividen tahun ini ya. Jadi si Push and Bear bagiin dividen tahun ini ke investor itu sebesar 2,5% dari nilai par per lembar ya. Dividen tahun depan rencananya itu adalah sebesar 864 per lembar. Oke, untuk common stock saya langsung gabung sama yang retained earnings ya teman-teman, karena kan mereka berdua ini terkait. Kalau kalian masih ingat di penjelasan saya di PPT, cost of common stock itu kan dibagi dua, ada yang new, ada yang old. Nah, untuk cost of old common stock itu kan sama ya, nilainya kayak cost of retained earnings. Makanya di sini saya gabungin aja ya. Untuk di retained earnings kita dikasih info kalau misalnya laba ditahannya udah dipakai nih sebesar 512 juta. Ya. Maka nanti kalau ini udah habis nih, ceritanya udah habis dipakai, maka nanti si perusahaan atau si Push and Bear Co ini
akan menerbitkan common stock baru. Nah, common stock baru ini rencananya akan dijual seharga 28.760, sudah termasuk flotation cost sebesar 7% dari nilai par saham biasa. Sudah termasuk flotation cost, berarti 28.760-nya ini adalah net profit-nya ya, karena sudah include flotation cost. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita isi dulu ya. Kita mau cari dulu nih si pertumbuhan dividennya atau G-nya ya. Konsep mencarinya kayaknya udah pernah dibahas di problem-problem sebelumnya ya, kalau saya nggak salah ingat. Pokoknya dividen tahun depan gitu ya, sama dengan dividen tahun ini dikali 1 plus G pangkat M ya. Nah, dividen tahun depannya itu kan 864 per lembar ya. Nah, D0-nya untuk tahun ini kebetulan kita dikasih tahu cuman dibilang proporsinya aja 2,5% dari nilai par per lembar. Ya, berarti di sini untuk mencari D0-nya atau dividen tahun ininya, caranya adalah 2,5% kalian kalikan dengan nilai par per lembar. Nah, nilai par per lembar itu sama dengan net profit. Nilai par sama dengan net profit. Untuk mencari net profit, rumusnya adalah ini ya teman-teman ya. Market value dikurang flotation cost atau discount ya. Di sini kan flotation cost-nya nggak dikasih tahu, tapi kita dikasih tahunya discount. Nah, market value-nya 35.000 nih, belum termasuk diskon 3.000, makanya di minus 3.000. Ya, ini nih yang saya blok nih, 35.000 kurang 3.000, ini adalah net profit. Nah, net profit ini kebetulan sama dengan par, ya. Karena dividen tahun ini itu 2,5% dari par, maka sama aja kayak 2,5% dari net profit. Nah, maka ini 2,5% dikali 35.000 dikurang 3.000 baru dikali dengan 1 plus G pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena waktunya cuma setahun periodenya. Dari tahun kemarin sampai tahun ini. Dari tahun ini sampai ke tahun depan ya. Itu cuma 1 aja tahunnya. Nah, ini kalian tinggal hitung teman-teman. Selesain dulu ya di sini ya. Berarti kan ini 2,5% dikali 32.000 dikali 1 plus G pangkat 1. Nah, 864-nya ini nanti dibagi dengan 2,5% dikali 32.000 ini teman-teman. Hasilnya adalah 1,08. Baru di sini 1 plus G pangkat 1. Karena pangkat 1, ini 1,08-nya diakarin 1 ya. Tetap 1,08 sama dengan 1 plus G. Nah, tinggal pindah ruas aja. G-nya jadi 1,08 dikurang 1 ya. Dijadiin persen, jadinya tinggal 8%. Ini adalah G atau pertumbuhan dividennya. Baru selanjutnya kita cari P0 ya. P0-nya ini adalah untuk yang old common stock aja, karena kan kita juga akan pakai P0 cuman untuk yang old common stock, makanya kita cari aja untuk yang old ya. Nah, P0 itu kan sama kayak harga jual ya, atau current value dari si common stock saat ini. Nah, saat ini common stock itu bisa dijual dengan harga 35.000 per lembar. Ya udah, berarti P0 untuk old common stock-nya adalah 35.000 ya, teman-teman. Sudah stated gitu. Nah, untuk net profit-nya ya, net profit-nya kita cari untuk yang baru, karena kan nanti kita akan pakai rumusnya juga untuk yang new common stock ya. Nah, di sini untuk yang baru, net profit-nya itu adalah sebesar 28.760, karena 28.760 ini sudah termasuk flotation cost. Maka net profit-nya ya udah tinggal kalian tulis 28.760. Ya, seperti ini. Nah, datanya udah lengkap, berarti sekarang kita bisa cari cost of old common stock ya, teman-teman. Nah, rumus cost of old common stock itu adalah seperti ini. Nah, D1 dibagi P0 plus G. Ya. Untuk D1, kalau kalian lihat keterangan di PPT ya, sebenarnya kan bisa dicari dari D0 dikali 1 plus G.
gitu kan. D0 itu adalah dividen tahun ini. Kalau D1 itu adalah dividen tahun depan. Nah, kebetulan ya teman-teman, kebetulan untuk soal ini special case, dividen tahun depannya kita udah tahu, yaitu nilainya adalah 864. Makanya ya udah, kita nggak usah pecah rumus D1-nya jadi D0 dikali 1 plus G. Gitu, tapi langsung aja pakai yang 864 ini. Jadi seperti ini. Ya, 864 dibagi P0-nya 35.000 ditambah G-nya 8%. Nah, nanti ketemu hasilnya 10,47% ya. Atau kalau kalian penasaran D1-nya mau dipecah nih. Kalau D1 dipecah kan berarti rumusnya kayak gini ya. D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G gitu ya. Nah, ini boleh. Kayak gini boleh. Kalian mau pakai rumus kayak gini tetap boleh. D0-nya itu berarti kan kalian pakai yang ini. 2,5% dikali 32.000 itu adalah D0-nya. Ya. Karena dividen tahun ininya adalah 2,5% dikali 32.000. Baru nanti kalian kalikan dengan 1 plus G. Itu sama aja teman-teman. Ya, nggak ada bedanya. Jadi terserah kalian. Kalau ini kan kebetulan soalnya spesial gitu ya. Kalian dikasih tahu dividen tahun depannya. Makanya di sini bisa langsung shortcutnya pakai dividen tahun depan. Tapi kalau kalian nggak dikasih tahunya cuma dividen tahun ini mentoknya, ya udah berarti mau nggak mau pakai rumus yang ini. Ya, D0-nya atau dividen tahun ini kalian kalikan dengan 1 plus G. Ya, G itu adalah pertumbuhan dividennya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut nih ke cost of new common stock. Nah, rumusnya mirip-mirip sama yang old, cuman bedanya P0-nya itu diganti jadi net profit ya, teman-teman. Nah, D1-nya kan berarti tetap 864 dibagi net profit-nya itu ini ya, 28.760 ditambah 8%. Dan baru menjadi 11%. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, berarti common stock-nya udah. Poin A sudah selesai. Kita bisa next ke poin B untuk menghitung break point. Nah, kita isi dulu nih weighting-nya dari punyanya si long term debt. Kita bisa lihat keterangannya di informasi tambahan nih. Dibilang perusahaan memiliki kebijakan untuk porsi bagian hutang 50%. Preferred stock itu 25% dan sisanya common stock. Berarti weighting-nya ini 50% ya untuk long term debt-nya. Nah, untuk mencari breakpoint berarti kan rumusnya jumlah dana maksimum sebelum mengalami kenaikan ya. Nah, berarti si ini nih, 924 juta. Kalian bagi weighting-nya 50%. Sehingga breakpoint untuk long term debt itu adalah 1848 000 gitu ya. Untuk common stock, kita cari dulu weighting-nya. Dari 100%, kalian kurangin punya si long term debt 50%, kurangin punya preferred stock-nya 25%. Nah, weighting untuk common stock berarti 25%. Breakpoint-nya adalah sama jumlah dana maksimumnya. Ya, nih, kalian lihat di bagian yang return earning berarti 512 juta. Nah, kalian bagi weighting-nya nih 25% teman-teman ya. Sehingga hasilnya menjadi 2048 terus 000. Seperti itu. Berarti untuk breakpoint-nya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke poin C untuk menghitung WACC-nya. Nah, di sini kita harus bikin yang namanya WACC schedule ya. Ini saya kecilin. Biar kelihatannya menyeluruh. Nah, kita isi dulu range of new financing. Range of new financing bisa kalian lihat, kalau kalian masih ingat ya. Lihatnya itu adalah dari poin B nih. Waktu kalian ngitung breakpoint. Nah, untuk range of new financing yang pertama kan itu interval dari 0 sampai sekian. Nah, sekiannya itu kalian ambil yang paling rendah dari antara breakpoint ini. Ya, yang paling rendah kan berarti ini nih, 1,8 M sekian ya. Maka range of new financing yang pertama 0 sampai 1,8 M sekian.
ya. Nah, financing yang kedua berarti dari 1,8M sampai 2,048M. Seperti ini. Lalu, range of new financing yang ketiga berarti di atas 2 miliar ini ya. Nah, seperti ini. Source of new financing-nya selalu sama, ada long term debt, preferred stock, common stock. Ini selalu sama, bisa kalian salin. Ya, weighting-nya juga selalu sama nih. Long term debt 50%, weighting-nya common stock juga 25%, preferred stock juga 25% ya. Berarti 50, 25, 25. Nah, ini juga selalu sama teman-teman, kalian tinggal salin aja. Gitu ya. Baru kita isi cost-nya. Nah, untuk cost-nya dari range financing-nya 0 sampai 1,8M untuk long term debt berarti masih pakai yang lama. Ya, yang lama after tax-nya itu berarti ini 6,12. Nah, ini kalian pindah ini 6,12. Lalu untuk preferred stock mah selalu sama ya. Nih, 8,07%. Untuk common stock ini juga karena masih awal kita masih pakai yang lama nih, 10,47%. Nah, untuk mencari WACC dari range of new financing yang pertama, kaliin aja weighting dengan cost-nya. Untuk long term debt berarti kalian kaliin ini. Ya, hasilnya adalah 3,06%. Preferred stock ini yang saya blok kalian kaliin. Hasilnya adalah 2,02%. Untuk common stock yang saya blok ini juga kalian kaliin. Hasilnya menjadi 2,62%. Nah, untuk WACC dari range yang pertama, kalian jumlahin aja 3,0% tambah 2,02% tambah 2,62%. Hasilnya adalah 7,70%. Lalu lanjut ke range yang kedua. Untuk long term debt itu kan breakpoint-nya sampai 1,8M ya. Nah, ini kan range kedua berarti nilainya sudah lebih dari 1,8M karena dari 1,8 sampai 2M kan. Lebih dong dari 1,8M. Maka kita akan menggunakan cost of long term debt yang baru, teman-teman ya. Nah, yang barunya udah ketemu nih. Ya, new cost of new long term debt yang baru after tax-nya itu adalah 8%. Maka di sini kalian tulis 8%. Seperti itu ya. Preferred stock selalu sama, teman-teman. 8,07% berarti. Lalu untuk common stock-nya itu berarti dia kan breakpoint-nya di 2 miliaran. Ini kan masih masuk ke dalam breakpoint dia kan. Makanya masih pakai yang lama nih. Nah, yang lamanya 10,47% ya. Oke. Lalu untuk menghitung WACC-nya, kalian aja weighting dengan cost-nya. Untuk long term debt yang saya blok kalian kaliin, hasilnya menjadi 4%. Preferred stock juga yang saya blok kalian kaliin. Harusnya hasilnya 2,02% ya. Nah, untuk common stock 25% kalian kalikan dengan 10,47%. Hasilnya harusnya 2,62%. Oke. Nah, baru deh kalian hitung WACC untuk range of new financing yang kedua. Tambah ini 4%, ditambah 2,02%, ditambah 2,62%. Hasilnya menjadi 8,63%. Next, kita bisa lanjut ke range yang ketiga. Range yang ketiga itu untuk long term debt ya. Long term debt berarti pakai yang baru, udah jelas. Karena dia breakpoint-nya kan 1,8, ini udah di atas 2M. Yang barunya ini berarti tadi 8%. Nah, preferred stock selalu sama ya, 8,07%. Common stock, karena dia breakpoint-nya kan di 2M-an. Ini kan range-nya untuk yang di atas 2M, berarti kita pakai yang baru nih. Yang si 11%. Ya. Nah, untuk WACC-nya long term debt ini yang saya blok kalian kaliin 4% ya. Preferred stock-nya juga yang saya blok kalian kaliin, hasilnya 2,02%. Common stock-nya yang saya blok kalian kaliin 25% kali 11%. Hasilnya adalah 2,75%. Sehingga WACC untuk range of new financing yang ketiga
Kalian jumlahin 4% tambah 2,02% tambah 2,75%. Hasilnya menjadi 8,77%. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk membuat WACC schedule-nya. Nah, berarti poin C-nya sudah clear. Dengan begitu poin 6 juga sudah selesai dibahas ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan langsung bahas problem selanjutnya ya, yaitu problem 7, ada di modul halaman 10. Nah, saya bacain dulu soalnya di problem 7 ini ada perusahaan namanya PT Adidus. Nah, si PT Adidus ini rencananya mau melakukan ekspansi dengan membangun 2 pabrik baru, teman-teman. Ya, di mana kebutuhan dana untuk membangun satu pabrik itu diperkirakan butuh 750 juta ya untuk satu pabriknya. Nah, sekarang si PT Adidus ceritanya punya beberapa alternatif sumber pendanaan. Ada long term debt, preferred stock, common stock, retained earnings. Ya, ini kita skip dulu. Kita bahas nanti. Ini yang di tabel juga kita skip dulu. Kita ke bagian yang diminta ya. Di poin 1 kita diminta untuk menghitung cost dari masing-masing sumber pendanaan. Di poin 2-nya hitung breakpoint, di poin 3-nya hitung WACC, dan di poin 4 kita disuruh milih. Kira-kira sebaiknya proyek mana sih yang harus diterima atau ditolak oleh si PT Adidus, lalu kita diminta juga ngasih alasannya dengan membuat PO schedule dan kurva WACC. Oke, kalau gitu teman-teman, sekarang kita bisa langsung masuk ke pembahasannya ya, karena soalnya sudah dibaca. Mulai dari poin 1 untuk yang long term debt dulu. Di sini par untuk obligasi ya, karena kan long term debt itu ceritanya dalam bentuk obligasi, parnya adalah 645 juta. Obligasinya jatuh tempo dalam 10 tahun, kupon rate-nya 12% per annually. Nah, harga jual obligasinya adalah 105% dari par. Ya, dan terdapat flotation cost sebesar 15 juta. Tax rate yang berlaku itu 25%. Dan kita dikasih info kalau misalnya penggunaan hutang sudah melebihi 516 juta, maka akan muncul cost of debt yang baru ya. Nilai cost of debt after tax yang barunya itu sebesar 11% per tahun. Oke, berarti kita bisa mulai isi datanya nih. Untuk interest kita bisa cari dengan cara I sama dengan par dikali kupon rate ya. Parnya itu ini ya, 645 juta nih. Dikali kupon rate-nya 12%. I-nya menjadi 77.400 juta. Parnya juga 645 juta ya, udah stated. Net profit itu rumusnya adalah market value dikurang flotation cost atau discount ya. Nah, market value-nya itu adalah sebesar ini teman-teman nih. 105% dari par ya, berarti 105% kita kalikan par. Parnya itu berarti yang ini 645 juta. Kemudian dikurang dengan flotation cost ya. Flotation cost-nya itu 15 juta. Ini 15 juta. Sehingga NT-nya itu menjadi 662.250 juta. N-nya 10 tahun. Oke, kita bisa mulai menghitung untuk RD1 ya, cost of long term debt before tax yang sebelum harganya mencapai 516 juta ya. Nah, ini rumusnya, kalian masukin datanya. I-nya berarti 77.400 juta ditambah parnya 645 juta dikurang net profit 662.250 juta, kemudian dibagi N-nya 10. Dibagi lagi dengan parnya 645 juta ditambah net profitnya 662 juta 250 ya. Kemudian dibagi 2. Nah, kalian hitung nanti ketemu RD1-nya 11,58%. Ini masih yang before tax, kita cari after tax-nya.
Ya, tinggal masukin datanya ke rumus, RD1-nya 11,58% dikali 1 minus tax rate nih, 25%. Sehingga menjadi 8,69%. Ini adalah cost of debt yang old-nya ya. Artinya yang sebelum dananya mencapai 516 juta. Nah, ketika dananya sudah melebihi 516 juta, berarti muncul cost of debt yang baru. Ya, teman-teman. Nah, ini udah dicari ini cost of debt after tax-nya ya, nilainya adalah 11%. Maka di sini langsung 11% aja. Oke, berarti sudah clear nih untuk yang long term debt. Kita lanjut ke preferred stock. Preferred stock harga parnya itu 40.000 per lembar, sedangkan harga jualnya 60.000. Nah, lalu atas penerbitan preferred stock muncul flotation cost yang berupa legal and administrative expense. Nilainya adalah 15.000. Nah, dividen rate-nya adalah 11%. Total dana yang akan dipenuhi melalui preferred stock itu sebesar 20% dari total kebutuhan dana, teman-teman. Oke, berarti untuk mencari dividennya tinggal rate kali par aja ya. Rate-nya 11% dikali par. Parnya itu adalah 40.000. Maka ketemu 4.400 untuk dividen preferred stock-nya. Net profit rumusnya adalah market value. Market value berarti 60.000 dikurang flotation cost 15.000 berarti. Nah, net profit-nya berarti 45.000 ya, teman-teman. Nah, untuk mencari cost of preferred stock, tinggal DP dibagi MT. 4.400 dibagi 45.000, hasilnya adalah 9,78%. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut nih ke common stock. Di common stock dibilangin, pokoknya common stock itu bisa memenuhi kebutuhan dananya 37%. Ya. Nah, si PT Adidus menerbitkan 22.200 lembar common stock. Harga jual common stock-nya itu kebetulan sama dengan harga parnya. Ya, tingkat pertumbuhan dividennya 7%. Dan tahun ini si PT Adidus sudah membagikan dividen sebesar 1.600 per lembar. Lalu dibilang si PT Adidus menyediakan laba ditahan untuk pendanaan sebesar 740 juta nih. Kalau misalnya 740 juta ini udah habis, maka si PT Adidus akan nerbitin saham baru. Ya, nerbitin common stock yang baru. Harga jualnya itu 25.000 per lembar, belum termasuk flotation cost sebesar 3.000 per lembar. Oke, berarti untuk D0-nya ya, atau dividen tahun ininya 1.600 ya. Udah dikasih tahu, G-nya 7%. P0-nya, nah P0-nya ini kan current value dari si common stock, ya kan? Nah, current value-nya nggak stated nih, kita nggak dikasih tahu berapa, maka kita harus cari tahu. Cara mencari tahunya adalah pertama-tama kita harus tahu dulu total keseluruhan dana yang dibutuhkan perusahaan itu sebenarnya kurang lebih berapa sih, gitu. Nah, di sini saya tulis aja total dana ya. Total dananya itu berarti ini, teman-teman. Di keterangan awal dibilang perusahaan membangun 2 pabrik baru. Satu pabrik baru dananya itu butuh 750 juta. Berarti total dananya adalah tinggal 2 dikali 750 juta. 1,5 M ya. Lalu dibilang si common stock bisa memenuhi 37% dananya. 37% kebutuhan dananya ya. Maksudnya bisa dipenuhi nih sama si common stock. Maka dana dari common stock ya, itu kan terpenuhi 37%. Nah, makanya di sini 37% kita kalikan dengan 1,5 M biar kita tahu, oh, dana yang dipenuhi sama common stock segini loh gitu. Nah, 555 juta ya dana yang dipenuhi oleh si common stock. 550 juta ini kan 555 juta ini kan sebenarnya yang perusahaan dapetin. Artinya tuh sahamnya bisa menghasilkan 555 juta ini. Otomatis maksudnya adalah si perusahaan kan nerbitin 22.200 lembar saham. Ya, dari 22.200 lembar saham ini perusahaan bisa dapat total dana itu 555 juta. Nah, maka P0-nya bisa kita cari ya current value-nya ya.
Karena ini istilahnya nih, total dana ini adalah current value dari total saham yang diterbitin perusahaan. Maka untuk mencari current value per lembarnya tinggal total dana ya. Yang dari common stock nih 555 juta kita bagi dengan total saham yang diterbitin, yaitu 22.200. Nah, P0 untuk old common stocknya adalah 25.000. Nah, sedangkan untuk net profit-nya ya, net profit ini kan hanya untuk yang baru ya. Karena rumusnya tuh sebenarnya net profit ini muncul waktu kita cari cost of new common stock. Nah, kita cari untuk yang baru aja. Rumusnya masih sama, market value dikurang flotation cost atau diskon. Nah, market value untuk new common stock adalah 25.000. Belum termasuk flotation cost 3.000 ya, berarti di sini kurang 3.000. Nah, ketemu tuh 22.000 ya. Berarti datanya udah lengkap nih. Kita sekarang bisa cari cost of all common stock-nya. Rumusnya adalah D0 dikali 1 plus G dibagi P0 ditambah G. D0-nya itu 1.600 dikali 1 plus G-nya 7% dibagi P0-nya 25.000 ditambah G-nya 7%. Hasilnya menjadi 13,85%. Sedangkan cost of new common stock, rumusnya mirip-mirip, beda P0 diganti NT doang ya. Nah, D0-nya berarti 1.600 dikali 1 plus G-nya 7% dibagi net profit-nya 22.000. Kemudian ditambah 7%. Ketemu nanti cost of new common stock-nya itu adalah sebesar 14,78%. Nah, berarti poin satunya sudah clear ya. Kita udah tahu cost dari masing-masing sumber pendanaannya itu berapa. Sekarang kita hitung breakpoint-nya. Untuk long term debt ya, kita cari dulu weighting-nya. Nah, weighting-nya nggak stated, nggak dikasih tahu langsung berapa, tapi bisa kita cari. Total pembobotannya kan berarti 100%. Ya, di sini dibilang preferred stock bisa menuhin 20%, berarti dikurang 20%. Common stock bisa menuhin 37%. Berarti dikurang 37%. Sehingga untuk long term debt itu 43% ya weightingnya ya. Nah, breakpoint-nya, rumusnya adalah jumlah dana maksimum nih sebelum cost of debt-nya itu bertambah ya. Artinya yang 516 juta ini kita bagi dengan weightingnya 43%. Hasilnya adalah 1,2 M. Untuk common stock, weightingnya itu 37%, breakpoint-nya berarti ini. 740 juta ya, maksimumnya sebelum dia terbit saham baru, dibagi weightingnya 37%. 2M ya. Nah, berarti breakpoint-nya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke poin 3 untuk menghitung WACC dengan membuat WACC schedule. Nah, ini isi dulu range of new financing-nya, berarti kan yang paling rendah 1,2 M ya. Di breakpoint, maka di sini 0 sampai 1,2 M, 1,2 sampai 2 M, di atas 2 M. Ya, source of new financing-nya selalu sama, long term debt, preferred stock, common stock. Nah, weighting-nya long term debt itu 43%, preferred stock 20%, common stock 37%, berarti komposisinya 43, 20, 37 ya. 43, 20, 37. Nah, ini selalu sama teman-teman. Kalian tinggal salin aja. Ya. Nah, untuk cost-nya, kita mulai dari range yang pertama nih, 0 sampai 1,2 M. Untuk long term debt, berarti masih pakai yang lama ya teman-teman, yang old. After tax-nya itu berarti ini 8,69%. Ya. Untuk preferred stock, berarti ini nih, 9,78%. Common stock yang old juga, ini 13,85%. Ya. Nah, untuk mencari WACC dari masing-masing sumber pendanaan, tinggal kaliin aja weighting kali cost ya. Untuk long term debt, berarti sebesar 3,73% WACC-nya, preferred stock itu kaliin juga weighting kali cost menjadi 1,96%. Common stock juga sama ya, weighting kali cost hasilnya 5,12%. Maka WACC untuk range
financing yang pertama, kalian tambah ini 3,73 tambah 1,96 tambah 5,12%. Hasilnya adalah 10,81%. Lalu kita lanjut ke range yang kedua, 1,2 sampai 2M. Long term debt itu breakpoint-nya di 1,2M. Ini kan range-nya berarti udah lebih dari 1,2M ya. Berarti long term debt ini kita akan pakai cost yang baru. Cost barunya ini nih, 11% ya. Nah, di sini ya 11% berarti. Preferred stock selalu nggak berubah, 9,78%. Common stock-nya juga dia kan breakpoint-nya di 2M ya. Berarti ini kan masih dalam range yang 2M nih. Maka masih pakai yang 13,85%. Nah, ini kalian kaliin weighting kali cost-nya ya. Untuk mencari WACC. WACC dari long term debt jadinya 4,73%, preferred stock-nya 1,96%, common stock-nya 5,12%. Sehingga WACC untuk range financing yang kedua, kalian tambahin 4,73 tambah 1,96 tambah 5,12. Hasilnya 11,81%. Lalu next yang ketiga, long term debt itu kan berarti udah pakai cost yang baru ya, 11%. Preferrednya masih sama nih, 9,78%. Common stock-nya karena di sini range-nya sudah lebih dari 2M ya. Sedangkan si breakpoint-nya itu cuma 2M, maka kita akan pakai cost yang baru nih, yang ini, 14,78%. Nah, kalian hitung WACC-nya kaliin weighting dengan cost. Long term debt berarti WACC-nya itu 4,73, preferred stock 1,96, common stock 5,47%. Nah, untuk mencari WACC dari range financing yang ketiga, kalian tambahin 4,73 tambah 1,96 tambah 5,47. Hasilnya 12,15%. Oke, ini berarti poin 3 untuk menghitung WACC-nya sudah selesai. Kita bisa lanjut ke poin 4 ya. Di poin 4 kita akan bikin dulu yang namanya IO schedule ya. Kalau kalian perhatiin nih teman-temannya di sini ya, dibilang kan si PT Adidus mau melakukan ekspansi. Nah, maka si PT Adidus ini ceritanya nerima nih beberapa usulan proyek ya. Sifat proyeknya itu independen. Nah, saya pernah singgung kalau independen berarti tujuannya berbeda ya. Maka kita bisa terima kalau memang semua biayanya masuk gitu ya, berarti kita bisa terima semuanya karena masing-masing tujuannya berbeda. Maka dia nggak akan menghilangkan usulan proyek lain gitu. Kalau memang dari segi cost-nya masuk, ya udah. Kalau di semuanya masuk, berarti semuanya bisa diterima gitu. Beda sama mutually ya. Dan IO schedule ini akan kita buat ketika memang proyeknya itu sifatnya independen teman-teman ya. Kalau mutually nggak mungkin ada nih si IO schedule ya. Ingat ya teman-teman ya. Lalu untuk membuat IO schedule kita harus urutkan project dari yang memiliki expected rate of return atau IRR tertinggi ya. Jadi di sini kan dikasihnya berantakan nih ya expected rate of return-nya. Nah, kita harus susun dari yang paling tinggi. Berarti yang 15% nih. 15% berarti sport shoe. Sport shoe ya. IRR-nya itu 15%, initial investment-nya 500 juta. Lalu yang kedua berarti yang ini nih, 13,5%, sneakers. 13,5%, initialnya itu berarti 700 juta. Nah, yang ketiganya berarti yang 12% nih. Ya, loafers. 12%, initial investment-nya 400 juta. Lalu yang berikutnya ini nih ya, yang 9% nih berarti. Si ballet shoes. 9%, ininya 400 juta. Nah, terakhir, yang paling rendah yaitu boots. 7,5%, initial investment-nya 600 juta. Nah, ingat ya teman-teman, yang kalian urutkan itu adalah yang IRR-nya paling tinggi sama paling rendah, bukan initial investment ya. Tapi IRR atau expected rate of return yang kalian urutkan. Nah, baru setelahnya kalian menghitung yang namanya cumulative investment, teman-teman ya.
Kalau yang pertama kan berarti masih 500 juta. Yang keduanya tambah ini, 500 tambah 700 juta. 1,2 M. Lalu ini yang ketiga tambahin lagi nih. Ya, 1,2 M tambah 400 juta. Hasilnya menjadi 1,6. 1,6 M tambah 400 juta lagi. Hasilnya menjadi 2 M. 2 M tambah 600 juta. Berarti kan 2,6 M. Ya, pokoknya kalian hitung kumulatif dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Ini masih sama 500. Nah, berarti kalau tahun kedua kan 500 tambah 700, 1,2. Tahun ketiga, tambahin lagi nih 400 kan jadi 1,6. Tahun keempat lagi. Maksudnya proyek keempat. Proyek keempat 1,6 tambah 400 juta 2M. Nah, tambah lagi 600 juta dan jadi 2,6 M ya. Nah, baru kalian bandingkan dengan WACC-nya, teman-teman. Ketika investmentnya masih 500 juta, ya, berarti range-nya kan masih di sini nih. Range yang pertama, WACC-nya adalah 10,81%. Nah, di sini masih 10,81%. Lalu kalau investmentnya 1,2, ya, 1,2 itu berarti bisa di sini, bisa di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita pakainya itu yang ini aja, teman-teman. Masih pakai yang lama. Ya, 1,2. Karena kan ini istilahnya dari 0 sampai maksimal 1,2 M. Maka kita masih pakai yang lama aja. Ya. Nah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga berarti 1,6. Kalau 1,6 berarti udah pasti nih range yang kedua, 11,81%. Ya. Lalu kalau 2M, nah 2M juga masih pakai yang lama aja nih, yang range kedua nih, 11,81% ya. Dan terakhir, kalau dia 2,6 M berarti udah jelas nih pakainya WACC yang ketiga, 12,15%. Ya. Jadi kalian perhatikan dari cumulative investment, kalian bandingkan dengan range WACC, ya. Contoh nih misalnya tadi deh, kalau contohnya nih misalnya nggak ada di range ini, tapi dia misalnya 3M gitu cumulative investmentnya. 3M kan berarti ada di range ini, berarti WACC-nya itu adalah 12,15%. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya kita akan bandingkan IRR dengan WACC. Kalau IRR lebih tinggi dari WACC, berarti keputusannya kita terima, karena kita pasti akan untung. Ya, WACC itu kayak biaya minimalnya gitu loh, ya. Kalau kebalikannya, IRR lebih rendah dari WACC, nah itu sebaiknya kita tolak, karena nanti malah akan merugikan gitu ya. Nah, untuk yang project yang pertama nih, si sport shoe ya, 15% IRR-nya, WACC-nya 10,81%. IRR masih lebih tinggi, berarti keputusannya diterima project-nya. Project yang kedua, si sneakers, 13,5%, IRR-nya masih lebih tinggi dari WACC-nya, maka diterima. Nah, lalu yang project ketiga nih, si loafers, WACC-nya kan udah 11%, tapi IRR-nya masih 12% ya, maka masih lebih tinggi diterima. Nah, project keempat, ballet shoe, IRR-nya 9% teman-teman, tapi WACC-nya 11%, maka IRR lebih kecil ditolak. Ya, begitupun dengan si boots. IRR-nya cuma 7,5%, tapi WACC-nya 12%, maka tidak diterima, teman-teman, ditolak karena IRR lebih kecil. Nah, sebenarnya keputusan itu bisa kalian tentukan dari si IO schedule ini aja sih, teman-teman. Cuma di sini goals-nya itu sebenarnya saya mau ajarin cara kalian bikin kurvanya, karena mungkin aja nanti di dosen ditanyain, tapi kalau di lab sih nggak akan ditanya ya. Ini saya kecilin deh biar kelihatan semua. Nah, ini ya teman-teman ya. Kurva yang ini ya, sumbu Y-nya itu adalah IRR atau WACC. Sedangkan sumbu X-nya itu adalah investment-nya ya. Investment-nya ini in million ya. Artinya saya save 6 nol gitu ya, biar ininya nggak kepanjangan nanti. Nah, di sini
udah ada range-nya, misalnya kita ambil dulu dari si WACC. Kita bikin dulu yang WACC. WACC kan ada 3 ya teman-teman. 10,81, 11,81, 12,15. Nah, kita buat dulu untuk yang 10,81. Maksimalnya kan di 1,2 M ya. Maka di sini kita buat nih. 1,2 M nih WACC-nya. Investmentnya 1,2 M ya, yang ini. Kalian perhatiin kursor saya ya. Terus nilai dari WACC-nya adalah 10,81%. Nah, maka bentuk tabel untuk WACC 1 adalah yang kotak ini. Ya, begitu ya teman-teman. Lalu untuk WACC 2, investmentnya itu kan sampai 2 M. Terus dia 11,81%. Berarti di sini ya. Nih, WACC kedua itu kan berarti sampai 2M. 2M di sini. Kemudian WACC-nya itu 11,81%, kurang lebih di sini. Nah, maka garisnya bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nih, kotak ini nih. Lalu untuk WACC 3 ya, itu kan lebih dari 2M ya, lebih dari 2M. Terus WACC-nya 12,15%. Maka di sini karena lebih dari 2M, ininya nggak usah dipakai garis ini, garisnya langsung manjang aja. Nah, dia tuh di 12,15%, kurang lebih di sini. Maka ini bentuk WACC ketiga. Nah, itu WACC. Sekarang masing-masing project nih kita masukin. Untuk si sport shoe dulu kan 15%. Investmentnya 500. Berarti di sini 500, ininya 15% gitu ya. Nah, untuk sneakers 13,5% ya. Ininya total cumulative investmentnya adalah 1,2. Maka di sini sneakers ininya 1,2 ya. Nah, ininya 13,5%. Seperti itu. Lalu untuk loafers 12% sama 1,6. Nah, 1,6 kan kurang lebih di sini. Terus ininya 12% bulat ya. Nah, 12% nih di sini nih. Ya, maka si loafers itu yang ini. Lalu si ballet shoes 9% R-nya. 9% kurang lebih di sini nih. Ya, 9%. Kumulatifnya itu adalah 2M. Makanya di sini nih untuk ballet shoe ya. Nah, lalu untuk boots-nya dia kan 7,5%. 7,5% berarti kurang lebih di sini nih. 7,5% ya untuk si boots. Cumulative investment-nya 2,6. Nah, berarti ini gambarnya. Nah, cara mengambil keputusan dengan melihat kurvanya adalah kalian bandingin sama IRR sama WACC-nya. Kalau IRR masih lebih tinggi daripada WACC, kalian terima. Ya, kita bahas nih untuk yang IRR sport shoe kan 15%, ya kan? Masih lebih tinggi nih daripada WACC. Dia kan masih masuk range WACC yang pertama nih, yang di sini ya. Nih, yang di sini nih. Nah, makanya masih masuk nih, masih lebih tinggi daripada WACC nih. Kalau di arsir nih, di sini nih. Masih lebih tinggi. Karena masih lebih tinggi, maka dia diterima. Untuk sneakers, dia kan juga masih masuk range WACC yang pertama ya. Yang 10,81% nih. Ini nih kalau di arsir nih. Nah, masih lebih tinggi nilai IRR, maka kita terima untuk yang sneakers. Lalu untuk yang loafers udah masuk WACC yang kedua nih, yang 11,81%. Dan kalau kalian lihat IRR lebih tinggi nih, garisnya masih di atas garis WACC. Nih yang kecil ini nih di arsir di sini. Maka masih bisa diterima ya untuk yang loafers. Maka di sini diterima. Kalau ballet shoe, teman-teman perhatiin garisnya di bawah WACC, udah pasti nilainya lebih kecil dari WACC nih. Maka dia ditolak. Begitupun dengan yang si boots, nilainya parah banget nih, lebih rendah daripada WACC yang seharusnya. Ya, nilainya di bawah WACC banget nih. Maka dia harusnya ditolak atau tidak diterima. Nah, kurang lebih seperti itu melihat keputusan dengan menggunakan tabel atau dengan menggunakan kurva WACC. Ya, teman-teman. Nah, keputusannya adalah berarti proyek yang sebaiknya kita terima adalah si
Sport shoes, sneakers, sama loafers ya. Kenapa? Karena memiliki IRR yang lebih tinggi daripada WACC-nya. Sehingga kalau kita terima, pasti nanti akan lebih menguntungkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan begini berarti problem 7 sudah selesai. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan videonya.